Sobat Dunia Maya yang malam hari ini sudah bergabung. Selamat malam, shalom Bu Yuli. Apa kabar? Bergabung malam hari ini. Saudara-saudara yang malam hari ini sudah bersama dengan kami dalam program Doa Sehati. Dimanapun saudara-saudara boleh berada, kiranya senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan kita akan segera bersama-sama menaikkan pujian dan doa di hadapan Tuhan. Dan kita akan menjatuhkan hati kita. Kita mau sepakat di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya,
maka ia akan senantiasa memiliki kerinduan untuk melayani Dia dalam segala hal, dan terus memiliki kerinduan untuk lebih lagi dan lebih lagi melayani Dia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukanlah waktu yang panjang, tetapi kita punya limit waktu. Hidup ini sungguh terbatas. Bagaimana kita menjalaninya, kita hidup di dalamnya, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itulah hidup yang sejati, hidup yang melayani, hidup yang mengasihi Tuhan. Dan mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Terus. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Saya kira semua orang sudah mengenal lagu ini ya. Kita akan naikkan sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
sedang melawat kami, yang mengikuti doa sehati dimanapun saudara-saudara kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Selamat berjumpa lagi di jam yang sama. Doa sehati GBS Purwokerto, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat malam untuk Bu Yuli, Pak Victor, Bu Wiwin yang ada di Hong Kong, yang setia bergabung bersama dengan kami dari kota Purwokerto, kota Mendoan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada Olvi. Ya, selamat malam Olvi Lakoro. Shalom. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan kehidupan kita. Ya. Ketika kita hari ini merenung-renung, ya, apakah ada bedanya ketika hari-hari yang kita jalani hari-hari ini yang sudah tidak ada masa pandemi, sudah tidak ada gangguan dari COVID-19, saudaraku, dibandingkan dengan masa corona kemarin, ya, masa-masa PPKM, masa-masa lockdown. Nah, kira-kira pada waktu corona, pada waktu lockdown, pada waktu PPKM, ya, banyak orang mengeluhkan tentang hidupnya. Ya kan, kenapa? Wah, bahaya ini. Kebutuhan hidup tetap harus jalan, tetapi tidak bisa kerja. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika ada perubahan zaman, orang sambat, orang mengeluh, ya. Begitu juga hari ini yang sudah mulai bekerja normal, saudaraku, orang juga tetap mengeluh. Ya. Wah, kebutuhan tetap jalan, sementara pendapatan tidak jauh beda dengan corona. Apa bedanya waktu corona dengan waktu tidak corona? Ya, berkat Tuhan yang kita terima itu nggak ada bedanya. Ya kan? Ada corona nggak punya uang, pasca corona juga nggak punya uang. Ya, artinya apa? Karena tidak melakukan apa-apa. Ya, melakukan apa-apa, tapi tidak dengan sekuat tenaga. Nah, melakukan apa-apa tadi tidak sepenuh hati, melakukan apa-apa tapi tidak kreatif, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara, ya, untuk merenungkan bahwa Allah itu mencari orang yang rajin bekerja. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan kita itu mau mencari orang yang rajin bekerja, ya. Bukan hanya rajin bicara saja, ya. Bukan hanya rajin belajar saja. Tapi Allah mau mencari orang yang rajin bekerja. Katakan rajin bekerja. Rajin bekerja. Ya. Sehingga bisa merubah tatanan kehidupan kita, bisa merubah penghasilan kita, bisa merubah apa yang tadinya kekurangan menjadi kecukupan walaupun tidak kaya. Ya kan? Banyak orang menginginkan menjadi orang kaya tapi tidak tahu bagaimana cara menjadi kaya. Ya, saudaraku, pada waktu PPKM, pada waktu pandemi, pada waktu corona, orang merasa kekurangan, ya kan? Karena tidak bekerja. Tapi pada waktu sudah terbebas dari PPKM, terbebas dari lockdown, terbebas dari pandemi, terbebas dari corona, saudaraku yang dikasihan, orang tetap kekurangan. Berarti siapa yang salah? Ya. Tidak kerja pada waktu pandemi, ya kan? Kerja asal-asalan pada waktu pasca pandemi.
sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan. Bahkan hari-hari ini ada banyak orang mengalami yang namanya jatuh terpuruk. Nah, sudah bekerja malah nggak ada penghasilan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan bahwa susah payahmu tidak akan menambahi kekayaan. Ya, hanya berkat Tuhan sajalah yang membuat seseorang itu bisa menjadi orang yang berkelimpahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah saudara percaya bahwa masalah kekayaan, masalah kelimpahan, masalah kecukupan, masalah perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu hanya karena berkat Tuhan? Tapi berkat Tuhan itu juga tidak bisa hanya dengan melakukan hal yang biasa-biasa, ya kan? Coba bandingkan saudaraku, sekali lagi bandingkan ya, pada waktu corona, pada waktu pandemi dengan pada waktu sekarang, apakah kita sama-sama susah? Ya, tentu saudaraku, berarti ada masalah. Antara pandemi dengan pasca pandemi, kehidupannya sama saja, nggak ada jauh beda. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu Allah itu memberkati orang yang rajin bekerja. Persoalannya, ya, karena banyak orang bekerja hanya asal-asalan. Ada banyak orang bekerja hanya asal tugas, hanya asal dapat job. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak dengan maksimal, tidak dengan excellent, ya kan? Bekerja hitung-hitungan. Padahal Yesus mengajarkan bahwa jika engkau diajak berjalan 1 mil, maka engkau akan berjalan 2 mil. Maka ada yang namanya extra mile. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak saudara bahwa Allah, Tuhan, mencari orang yang rajin bekerja, ya kan? Pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang rajin bekerja, orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang siap menerima tanggung jawab yang besar, bukan hanya tanggung jawab yang pire-pire, tanggung jawab yang remeh-remeh, tanggung jawab yang receh-receh, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi tanggung jawab yang besar yang akan dipikul oleh saudara yang dipandang Tuhan layak untuk melakukan perkara besar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu enak, karena dengan berdoa saja sudah diberkati Tuhan. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak menciptakan manusia itu menjadi manusia yang manja, saudaraku. Tuhan tidak menciptakan manusia yang dikasihnya, umat yang dikasihnya itu umat-umat yang manja, ya, umat-umat yang hanya santai-santai, umat-umat yang hanya ongkang-ongkang kaki, umat-umat yang hanya tidur-tiduran saja, saudaraku yang dikasih. Tapi umat yang mau bekerja lebih daripada apa yang diminta oleh orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan hal ini, bahwa Allah mencari orang yang bekerja. Kebanyakan orang berpikir bahwa jika mereka bekerja di sebuah perusahaan yang besar, maka mereka akan mendapatkan gaji dan fasilitas favorit, ya kan? Maka setelah lulus akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan mendapatkan gaji yang besar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, namun mereka tidak sadar bahwa perusahaan yang besar itu mencari orang-orang yang hebat, orang-orang yang rajin bekerja, orang-orang yang ulet, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang jujur, ya kan? Nah, sementara untuk mendapatkan gaji yang besar harus punya tanggung jawab yang besar, ya kan? Ada orang menginginkan gajinya besar, tapi tidak mau memikul tanggung jawab yang besar, upah yang besar, pendapatan yang besar, salary yang besar, berkat yang besar, tapi tidak mau memikul tanggung jawab yang besar. Ya, semua serba hitung-hitungan.
lulus daripada universitas yang terkenal tidak serta-merta itu gampang, ya, dibutuhkan kerja keras dan upaya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan harapannya adalah hidup senang. Oleh sebab itu, kebanyakan orang hanya melihat dan membayangkan hasil yang enak, ya kan? Yang bisa membuat hidup mereka senang, tetapi mereka kurang menyadari bahwa di balik gaji dan fasilitas yang baik dan besar, di balik gelar yang terhormat dan nama yang terkenal dituntut suatu kerja keras dan perjuangan. Nah, oleh sebab itu, berkat yang Tuhan berikan, yang diperintahkan Tuhan untuk mendatangi kehidupan orang percaya, itu tergantung pada kapasitas masing-masing, saudaraku. Jadi, tidak sama semua dipukul rata, ya, tergantung seseorang punya kapasitas. Nah, kita lupa bahwa di balik kemenangan ada perjuangan keras. Banyak orang percaya bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita itu lebih daripada seorang pemenang. Lebih daripada seorang pemenang, bukan hanya sekedar pemenang, tapi lebih daripada seorang pemenang. Tapi bagaimana excellent, ya? Bagaimana mendapatkan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Rupanya, saudaraku, saat ini sinyal internet ada gangguan yang sebentar mulai kedap-kedip. Oke, nggak usah jadi masalah. Pokoknya dilanjut saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Di balik setiap keberhasilan ada pengorbanan dan usaha keras. Tidak ada. Maaf saudara, koneksi internet lagi error. Ya. Jaringan internet lagi tidak bagus. Oke, tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku, kita kembali ke laptop. Ya, jaringan internet kurang mendukung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom, semangat, saudaraku. Terus semangat untuk tetap percaya bahwa ada kebaikan Tuhan di setiap masalah. Tidak ada perjalanan yang selalu mulus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah di tempat saudara tadi ada gangguan jaringan dengan live streaming kami? Atau sekarang sudah on? Oke, kita lanjut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Hal yang sama juga terjadi bahwa dalam kerajaan Allah, di mana Allah Tuhan keras, disiplin yang dituntut dari mereka juga lebih tinggi, latihan yang dituntut dari mereka juga lebih berat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kita masuk, ya, Allah mencari dan memakai orang-orang yang rajin, ya kan? Kalau kita perhatikan orang-orang yang Allah panggil, saudaraku, para murid-muridnya Tuhan Yesus bukan orang-orang pengangguran, ya, yang dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam kerajaan Allah. Mereka adalah orang yang pekerja keras, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik dalam nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka juga bukan orang-orang pengangguran. Nabi-nabi dalam perjanjian lama juga orang-orang yang pekerja keras. Oleh sebab itu, mereka semua adalah orang-orang yang rajin dan mau bekerja. Jadi Allah mencari orang yang rajin bekerja, saudaraku yang dikasih. Allah tidak akan mempercayakan pekerjaannya yang begitu penting untuk menyelamatkan orang banyak kepada orang-orang yang malas, ya kan? Karena orang malas tidak akan pernah terpakai dan dipakai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini biarlah kita menyadari bahwa untuk menikmati hidup yang
enak itu diperlukan perjuangan dan kerja keras, ya. Tidak santai-santai. Bila saudara ingin dipakai oleh Tuhan, jadilah orang yang rajin. Atau jika saudara sudah ada di ladang Tuhan sebagai pelayan, maka jadilah pelayan Tuhan yang rajin. Jangan hanya setengah-setengah. Yang pertama, contoh yang pertama, orang yang rajin bekerja. Kita ambil contohnya adalah seorang tokoh yang bernama Musa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Musa dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan karena Allah melihat Musa sedang tidak mempunyai pekerjaan saat itu. Ya. Saat Allah memanggil Musa, ia sedang menggembalakan kambing domba mertuanya di Gunung Horeb. Ternyata Musa itu menggembalakan kambing dombanya mertua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Gunung Horeb. Ya, tugas yang diletakkan di pundaknya adalah tugas yang besar. Oleh karena itulah Allah mencari orang-orang yang bisa diandalkan, yang bertanggung jawab dan yang rajin bekerja. Allah suka dengan orang yang rajin. Jadi Musa dipakai oleh Allah untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan satu alasan, karena Allah suka dengan orang yang rajin, ya. Walaupun menggembalakan kambing dan domba, nah itu bukan sesuatu yang dianggap hina sebagai seorang penggembala. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah kerajinannya dalam bekerja, ya, yang sudah dipercayakan oleh mertuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, itu hal yang pertama. Kita lihat Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kedua. Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai kedua. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, ya, mertuanya imam di Midian. Rupanya mertuanya Musa, bapak Yitro itu adalah seorang imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Perhatikan baik-baik dari bacaan ayat ini, Keluaran pasal yang ketiga 1 sampai 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba, di situ Tuhan mendatangi dia. Bukan mendatangi orang yang santai-santai, bukan mendatangi orang yang sedang menganggur, bukan mendatangi orang yang malas-malasan, tapi Tuhan sedang mendatangi orang yang sedang bekerja, ya, yang rajin. Nah, itu yang pertama. Allah suka dengan orang yang rajin. Tokoh yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah Elisa. Ya, tokoh yang kedua adalah Elisa. Ketika Allah memanggil Elisa untuk melayaninya menggantikan Elia, Elisa bukan sedang tidak ada pekerjaan juga. Ia juga tidak sedang melamun, tetapi ia sedang membajak tanah dengan 12 pasang lembu. Ya, coba saudara pikirkan, kalau orang membajak itu biasanya dengan 1 sapi, dengan 2 sapi. Tapi ini Elisa membajak, ya, tanah ladangnya itu dengan 12 pasang lembu. Wah, luar biasa. Elisa adalah orang yang rajin sekaligus kreatif, ya. Jika umumnya orang membajak dengan sepasang lembu, Elisa membajak sekaligus dengan 12 pasang lembu. Wow, luar biasa. Allah suka dengan orang yang kreatif, ya. Orang yang kreatif dan proaktif, saudaraku yang dikasihi. Itu Allah suka banget, ya kan. Allah tidak suka dengan orang yang biasa-biasa dalam bekerja. Makanya berkat Tuhan itu diperintahkan mendatangi secara luar biasa kepada orang. Yang pertama, orang yang rajin bekerja. Yang kedua adalah orang yang kreatif, saudaraku, dan proaktif. Punya ide-ide yang dikerjakan sendiri, tentunya bukan dikerjakan orang lain, ya. Ide yang dikerjakan sendiri, ya. Inovatif, saudaraku yang dikasih. Allah suka dengan orang yang kreatif, ya kan.
Kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 20, saudaraku. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Bayangkan, dia sendiri yang mengemudikan, dia sendiri yang menguasai 12 pasang lembu. Betapa luar biasa. Coba kalau saudara berpikir, apakah saudara punya kesanggupan ya mengendalikan 12 pasang lembu, artinya itu 24 ekor lembu yang menarik bajaknya. Wow, keren kan? Nah, pada zaman itu aja Elisa sudah sekreatif itu, Elisa sudah seinovatif itu. Pada zaman sekarang orang yang sudah kuliah, orang yang sudah punya gelar tinggi-tinggi, tapi nggak ada kreatif-kreatifnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu sangat kasihan banget, ya kan? Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Elisa tidak akan lupa dengan mentornya. Elisa tidak akan lupa dengan tuannya. Elisa tidak akan lupa dengan gembalanya. Elisa tidak akan lupa dengan pemimpinnya. Sehingga pesan Elia kepada Elisa bahwa, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa mengingat-ingat apa yang dikatakan dan yang diperbuat oleh mentornya, saudaraku ya. Apakah kita selama ini kita berjuang sendirian sehingga kita merasa seorang yang berhasil dengan sendirinya, ya, tanpa ada campur tangan orang lain, saudaraku? Hal yang mustahil ada seorang yang berhasil sendirian, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ketika kita hari ini ada, itu karena kerjasama atau karena ada andil orang-orang terdahulu yang sudah memberikan kita jalan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada yang memberikan lantaran, ya, jalan masuk untuk kerja. Ada yang menjadi lantaran, yang tadinya sudah stres, depresi, menjadi kuat lagi, ya kan? Ingatlah siapa orang-orang yang ada di balik keberhasilanmu. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah tokoh Daud. Yang ketiga adalah tokoh Daud. Saat Daud dipanggil Allah untuk diurapi menjadi Raja Israel, menggantikan Raja Saul, Daud tidak didapati sedang santai tidur-tiduran, ya, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba ayahnya. Sekali lagi, Daud adalah penggembala 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya, yang bisa dipakai Tuhan, diangkat Tuhan menjadi seorang raja yang luar biasa, ya. Daud sekalipun masih seorang anak yang muda, bahkan dikatakan kemerah-merahan, itu artinya anak muda yang masih bau kencur, ya. Masih bau kencur itu ya masih amis-amisnya, masih imut-imut, ya. Terus ternyata ia adalah seorang yang rajin, bahkan sangat terlatih dengan tangannya yang biasa menghajar dan membunuh singa ya, dan beruang yang mengganggu kawanan dombanya. Nah, artinya apa? Allah suka dengan orang yang tangkas. Bukan hanya sekedar rajin bekerja, bukan hanya sekedar kreatif, tapi Tuhan suka dengan orang yang tangkas, saudaraku. Sehingga berkat Tuhan itu akan dipercayakan dalam kehidupan orang yang dikasihinya. Apakah kita hari ini memiliki kriteria bahwa kita menjadi orang yang rajin, kita adalah orang yang kreatif, kita adalah orang yang tangkas, atau kita orang yang lambat, lemot banget, ya kan? Mengerjakan sesuatu yang harusnya bisa cepat, tapi kita buat lama, lambat, ya kan? Perhatikan baik-baik dalam Amsal bahwa orang yang tangannya lambat, ya, dikatakan akan menjadi sahabat si perusak. Ya, orang yang tangannya lamban, ya, akan menjadi budak, dikatakan,
ya kan? Tapi orang yang rajin dia akan mendapatkan kekayaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu kata Amsal loh. Oleh sebab itu kita baca, ya, kenapa Daud dipilih oleh Tuhan, ya, dicari oleh Tuhan, ditentukan Tuhan untuk menjadi partnernya, ya, karena Allah suka dengan orang yang tangkas. 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai dengan 13. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Perhatikan baik-baik. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Daud menentukan mereka makan, saudaraku yang dikasih. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Wow, selain tangkas, dia kemerah-merahan, matanya indah dan elok, saudaraku yang dikasih. Bukan rembes. Itu rembes. Apa itu rembes? What the meaning of the rembes? Gak ada di Purwakarta. Oh, gak tahu ya. Nah. Rembes itu ya kayak ting celomeng apa ya, kayak nggak ekecing gitu lah. Saudaraku, itu rembes. Ya kan, umbelen, cileren. Itu rembes. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan. Matanya indah, parasnya elok. Ya kan? Pokoknya berpenampilan menarik lah Daud ini. Walaupun pekerjaannya apa? Penggembala. Kambing domba 2-3 ekor, enggak banyak. Panas-panasan terus padahal. Panas-panasan terus sampai kemerah-merahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau angkat seseorang dari seorang gembala 2-3 ekor kambing domba, dia menjadi seorang raja besar. Wow, keren. Terus lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, suatu yang dikasih Tuhan, luar biasanya Tuhan itu mempercayakan tugas tanggung jawab kepada orang-orang pilihannya. Yang pertama adalah orang yang rajin bekerja. Yang kedua adalah orang yang kreatif, inovatif, dan proaktif. Ya kan? Yang ketiga adalah orang yang tangkas, tanggap, cekatan. Ya kan? Pokoknya dan kawan-kawannya itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, masih ada lagi, saudaraku, ya. Masih ada banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, saudaraku, ya. Tokoh yang lain, saudaraku, adalah Andreas dan Petrus. Siapakah Andreas dan Petrus? Teng-teng, gitu kan. Ketika Yesus mencari murid-murid yang akan dibina dan dididik menjadi penerus-penerusnya, ia tidak mencari orang yang sedang mencari pekerjaan. Bukan orang-orang yang cari mengelamar pekerjaan, sebelum diterima, ya pelayanan dulu, gitu. Enggak. Ya kan? Justru Yesus merekrut orang-orang yang sedang sibuk bekerja. Ya kan? Di antaranya adalah Andreas dan Petrus yang ditemui Yesus saat mereka sedang menjala ikan di danau. Saat sedang menjala ikan di danau. Allah suka dengan orang yang tekun bekerja. Ya kan? Tekun bekerja. Matius 4 ayat 18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusut danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Coba bayangkan, ketika mereka sedang menjala ikan, hai Simon dan Andreas, ngapain sih itu orang panggil ganggu aja, nggak tahu orang lagi kerja, lagi sibuk apa gitu kan. Tapi apa respon Simon dan Andreas? Mereka meletakkan jalannya dan mendekati
Yesus. Dengan kata lain, ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku, mereka mengikuti Yesus. Nah, tidak ada alasan lain. Allah suka, Tuhan Yesus suka mencari orang yang tekun bekerja. Nah, yang kelima, ya, saya selesaikan yang kelima, saudaraku. Sampai 20 nih. Yang kelima, ya, yang kelima adalah Allah mencari orang yang bersemangat, saudaraku. Mungkin orang itu memberikan tugas amanat kepada orang yang kelemar, pelenduk gitu kan. Tuhan mempercayakan kepada orang yang punya semangat, ya, walaupun sakit tetap semangat, walaupun tidak punya duit tetap semangat, walaupun belum bekerja tetap semangat, saudaraku. Ya. Yang kelima adalah Paulus. Saulus sebelum ia ditangkap oleh Tuhan Yesus adalah seorang pemuda yang sangat bersemangat, semangat membunuh, semangat mempersekusi. Ya, hatinya yang tulus dan murni berkobar-kobar untuk membela keyakinannya dengan menghancurkan semua pengikut Tuhan Yesus yang dia anggap sesat. Jadi murid Tuhan Yesus dianggap Saulus sesat sebelum dia bertobat. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, ia dipanggil Tuhan Yesus untuk melayaninya. Tetapi sifat Paulus yang rajin bekerja, semangat yang berkobar-kobar, tetap dapat kita lihat selama pelayanannya sampai akhir hayatnya. Allah suka dengan orang yang bersemangat. Katakan semangat. Semangat. Cayo, gitu kan. Cemungut. Itulah sebabnya Rasul Paulus dapat memberikan nasihat di bawah ini, ya. Roma 12 ayat 11, ayat favorit yang dulu kita pegang kuat-kuat, ya. Sekarang nggak tahu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi orang yang melayani Tuhan itu bukan karena pengangguran, menunggu pekerjaan, karena lagi santai-santai, malas-malas, tapi orang yang melayani Tuhan justru mereka melayani Tuhan ketika mereka sedang punya pekerjaan dan bekerja. Jadi walaupun lelah, ya, terus melayani, ya kan? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Meski lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nggak curhat kan? Enggak. Iya kan? Siapa bilang yang tidak lelah, ya kan? Tapi meski lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sudah bekerja di kantor, sudah bekerja di pabrik, sudah bekerja di pasar, sudah bekerja di toko, sudah bekerja di jalan sebagai sopir misalnya, tetap setia melayani Tuhan, tidak punya alasan apapun untuk tidak melayani Tuhan. Karena apa? Capek bekerja di luar sana, ya kan? Yo enak ngomongin rek, ya terserah. Karena malam hari ini kita merenungkan adalah bahwa Allah mencari orang yang rajin bekerja, bukan orang yang pengangguran, yang lagi nggak kerja terus ayo pelayanan, daripada nganggur lah kok enak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat yang besar hanya diberikan kepada orang-orang yang rajin bekerja dan siap menerima tanggung jawab yang besar. Orang yang siap menerima tanggung jawab yang besar adalah orang yang siap diberkati. Jadi orang yang siap diberkati, dia bisa menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan. Meski lelah menjalani kehidupan ini, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam untuk Mbak Titi yang ada di Mipiran. Kiranya tetap semangat, ya, punya roh yang menyala-nyala. Apapun yang terjadi, aku tetap mau siap melayani Tuhan. Nah, oke. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara semua. Siapapun saudara yang sudah bergabung, menonton, melihat di
Doa sehati. Doa sehati di Facebook dan di YouTube, saudaraku yang dikasihi. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mencari saudara yang rajin bekerja, saudara yang kreatif, inovatif, dan proaktif, saudara yang tangkas, tanggap, dan cekatan, saudara yang tekun bekerja, dan saudara yang punya roh yang menyala-nyala dan punya semangat juang, ya, tidak gampang ngelukro dan membeli. Saudaraku yang dikasihi, saya mau berdoa untuk saudara bahwa saudara adalah orang yang tepat untuk dipercaya tanggung jawab yang besar oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini hamba berdoa untuk saudara-saudara semua yang sudah bergabung di Doa Sehati GBS Purwokerto. Siapapun yang sudah menonton, mendengar, menyimak, dan mengamininya serta melakukannya dalam kehidupannya, Tuhan memberkati hidup mereka semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu Tuhan perintahkan dan datang kehidupan saudara-saudaraku yang terkasih. Berdoa untuk Bu Yuli, kiranya Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Tanggung jawab yang lebih besar lagi Tuhan akan berikan kepadamu jika engkau tetap setia menjadi orang yang rajin, ya, dalam bekerja, tidak malas-malasan. Ya, Tuhan memberkati Bu Yuli dan masa depannya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong, kiranya campur tangan Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan menolong hidupmu dan anak-anakmu, Tuhan memberkati hidupmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Berdoa untuk Bu Titi Suprapti dan keluarga, kiranya berkat kemurahan Tuhan turun atas keluarga Bu Titi dan Pak Stephen, juga anak-anak. Rumah tangga diberkati Tuhan, dibuat Tuhan sehat dan perkasa. Ya, berkati pekerjaan warung dan toko, usaha dan ceri lelah, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berdoa juga untuk Pak Victor dan keluarga, Bu Elina, juga anak-anak. Tuhan memberkati keluarga Pak Victor, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan, Tuhan memberkati apa yang menjadi planning, ya, rencana, harapan yang sudah diagendakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkat kesehatan, kekuatan, penghiburan, sukacita, dan kekayaan itu diperintahkan mendatangi kehidupan keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk saudara semua yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengawasi hidup saudara. Mata Tuhan sedang tertuju dalam kehidupan saudara, sedang mengincar saudara. Orang yang akan dipilihnya menjadi partnernya, orang yang dipilihnya untuk menjadi memikul tanggung jawab yang besar. Ya, orang-orang yang rajin, orang-orang yang tanggap, tangkas, dan cekatan. Ya, orang-orang yang tekun dalam bekerja, orang-orang yang punya semangat dalam bekerja. Tuhan memberkati hidupmu, keluargamu, masa pekerjaan dan pasanganmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa, Jehovah Nisi, ya, Allah perisaiku, Allah perlindunganku, Allah gunung batuku. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Salam. Ya, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang sama. Saya percaya Tuhan memberkati hidup saudara. Shalom. Selamat malam, sampai jumpa pada Rabu depan masih di program Doa Sehati. Tuhan memberkati Olvi juga. Ketinggalan. Ya, masa depanmu. Ya, percaya diri untuk Olvi. Tuhan berkati.